Hai, kaum rebahan. Selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan terus menghibur kalian melalui membacakan novel yang ceritanya sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tapi pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika berkenan, share juga ke teman kalian biar teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Oke, kita lanjutkan di part ke 112. Jadi anak daripada seorang pengusaha ini yang bernama Muksin, dia terkejut mendengar apa kata orang tuanya, sehingga dia bilang, apa? Mendengar serampat di sini, Muksin kemudian berseru dengan terkejut. Dia membuka mulut dan berkata, tidak disangka Hongwu mengukir kata pecundang miskin di dahi anak tunggal Liu Guang. Tidak keterlaluan jika ini disebut dengan dendam sampai mati. Benar, Wudong Hai sedikit tersenyum lalu berkata, aku perkirakan ayah dan anak itu ingin sekali membunuh dan memakan daging Hongwu meski hanya dalam mimpi. Mendengar sampai di sini, Wuxin tidak bisa menahan diri dan bertanya, ayah, jika kamu tahu Liu Guang punya dendam terhadap Hongwu, kenapa masih mengundang Liu Guang ini dengan datang ke pesta jamuan? Wudong Hai tertawa dan berkata, apa kamu tidak merasa Liu Guang ini adalah orang yang baik untuk dimanfaatkan? Ibarat seekor anjing yang ingin menggigit manusia namun tidak berani membuka mulutnya. Yang paling dibutuhkannya adalah seorang majikan yang bisa mendukungnya, yang bisa membiarkannya dengan tenang dan berani menggigit seseorang. Uksin mengatakan, ayah, jika Anda ingin mendapatkan dan memanfaatkan lingkungan ini, untuk apa menetapkan jamuan ini di Mansion Tian Xiang? Di dan Hongwu ibarat air dan api. Bukankah ini akan sulit dilakukan? Sorot mata Wudong Hai menatap Wuxin dengan dalam, lalu berkata, Liu Guang dan Hongwu keduanya adalah anjing. Satu-satunya perbedaan mereka adalah Liu Guang merupakan seekor anjing liar yang tidak memiliki majikan, sementara Hongwu adalah anjing milik keluarga Song. Wuxin mengangguk-angguk kemudian bertanya, lalu ayah, Anda melakukan ini, apa maksud dibaliknya? Wudong Hai mengatakan, kalau kamu ingin menikah dengan Song Wanting, harus memiliki kekuasaan sendiri di kota Jinling. Sekarang ini para keluarga kota Jinling ini bersikap sangat segan terhadap kita, namun mereka tidak menganggap kita sebagai tuannya. Jadi kita harus mengembangkan kekuasaan kita sendiri di kota Jinling. Selesai bicara, Wudong Hai kembali melanjutkan perkataannya. Kekuasaan dibagi jadi dua jenis. Satu adalah kekuasaan atas tanah, yang satu lagi dunia bawah tanah. Yang ada di atas tanah adalah para keluarga yang melakukan usaha biasa selain keluarga Liu dan Hongwu. Sementara yang di bawah tanah, karena kita tidak mampu menaklukkan Hongwu, jadi harus memelihara seekor anjing yang memiliki derajat yang sama dengan Hongwu. Jadi keluarga Liu adalah pilihan yang terbaik. Wudong Hai menatap Wuxin dan berpesan dengan serius. Kelak jika kamu ingin meneruskan keluargamu, maka harus pandai dalam menyusun strategi kekuasaan. Mengapa aku mengundang Liu Guang makan di Mansion Tian Xiang? Di satu sisi, aku ingin membuat Liu Guang merasa terkejut sekaligus senang. Senang karena anjing liar yang tidak punya majikan seperti ini akhirnya juga memiliki kesempatan untuk makan bersama dengan tokoh besar sepertiku ini. Di sisi lain, aku mau membuat Liu Guang merasa malu. Malu karena anjing liar tanpa majikan sepertinya ini saat berhadapan dengan Hongwu yang merupakan musuh bebuyutannya. Juga hanya bisa menahan amarah dengan
membuatnya merasa malu, baru bisa melipat gandakan keinginannya untuk membalaskan dendam. Sampai saatnya nanti aku akan bermurah hati memberi sebuah kesempatan pada Liu Guang, menyuruhnya menjadi anjing pengikutku, juga memberikannya kesempatan untuk membalaskan dendam. Dia pasti akan merasa sangat berhutang budi padaku, juga melawan Hong Wu dengan maksimal mungkin. Jika Hong Wu tumbang, maka dia akan menjadi penguasa dunia bawah tanah. Dengan demikian, dunia bawah tanah kota Jinling akan menjadi kekuasaan keluarga Wu. Apa kamu mengerti? Selesai mendengar sampai di situ, Wuxin baru tersadar. Dia berkata dengan sangat antusias, "Ayah, strategi Anda ini sungguh sangat hebat. Jika demikian, Liu Guang pasti akan sangat setia pada Anda, pada keluarga Wu kita. Jika kelak kita ingin masuk ke Jinling, maka Liu Guang akan menjadi orang yang memandu kita untuk masuk, menjadi benteng untuk kita." Wudong Hai setuju dan turut berkata, "Benar, hanya dengan begitu kelak Jinling akan menjadi bagian penting dari keluarga Wu yang tidak bisa diguncang." Muxin dari dalam hati mengagumi suasana strategi ayahnya, lalu mendesah, "Entah kapan aku bisa memiliki 10% kemampuan dari ayah." Wudong Hai sedikit tersenyum berkata, "Cara bertindak dengan gayamu sekarang sudah tampak seperti bayang-bayangku kala itu. Sekarang yang perlu dilakukan adalah lebih banyak mengumpulkan pengalaman, lebih banyak bersikap stabil, banyak berpikir dalam hal apapun, tidak boleh terlalu gegabah, harus menyusun strategi dengan perlahan." Muxin berkata dengan patuh, "Ayah, aku sudah paham." Ya, Wudong Hai mengangguk dengan puas, kemudian berkata, "Jadi kembali ke masalah Song Wanting. Kamu harus punya kesabaran yang cukup, bersikap stabil, harus tetap bertahan. Bertahan hingga Song Wanting bisa didapatkan." Raut wajah Wuxin tampak dingin lalu segera berkata dengan hormat, "Ayah, saya sudah mengerti. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda." Baru saja selesai bicara, mobil juga sudah sampai di depan pintu Mansion Tianxiang. Sebelum mobil berhenti sepenuhnya, saat Muxin mengangkat kepalanya, dia melihat di luar jendela mobil seorang pria parubaya sudah menyambutnya dengan buru-buru dipisahkan oleh jendela mobil. Pria itu kemudian memberi hormat kepada ayah dan dirinya dengan penuh hormat. Wudong Hai mengangguk-anggukkan kepalanya padanya, lalu bergumam pada Wuxin, "Ini adalah Liu Guang yang aku bicarakan itu." Wuxin kemudian tersadar saat mobil sudah berhenti sepenuhnya. Liu Guang kemudian bergegas membantu Wudong Hai membukakan pintu mobil, lalu berkata dengan penuh tersenyum, "Liu Guang memberi salam pada Presiden Wu dan Tuan Muda Wu." Wudong Hai meresponnya sejenak, kemudian berbicara dengan datar, "Kamu datang cukup awal." Liu Guang tergesa-gesa bergegas menjawab, "Tidak menyangka Anda bisa mengundang saya untuk hadir di pesta jamuan, jadi saya takut datang terlambat." Pada dasarnya selama hidupnya Liu Guang tidak bersedia datang ke Maison Tianxiang karena Tuan Hongwu tidak hanya mengukir dua buah kata pecundang miskin di kepala putranya, tapi juga mengharuskan putranya untuk datang ke Maison Tianxiang setiap hari Jumat untuk menghadapnya, membiarkannya memeriksa apakah ada masalah dengan kata yang terukir di dahi putranya itu. Katanya jika luka itu sudah tidak begitu dalam, dia akan kembali mengukirnya sebentar. Benar-benar seorang binatang. Sikap mempermalukan seperti ini membuat Li Guang membenci Tuan Hongwu hingga ke tulang-tulangnya. Jadi sampai mati pun dia tidak bisa datang ke daerah kekuasaan Tuan Hongwu. Namun kali ini sungguh berbeda. Ini tidak dipikirkan oleh meski di dalam mimpi. Tokoh besar dari keluarga Wudong Hai tidak disangka berinisiatif menghubunginya, mengatakan dia akan mengadakan jamuan di Mansion Tianxiang untuk mentraktir para tamu. Dirinya sendiri merupakan tamu yang diundang ke pesta jamuan ini. Dia ini adalah Wudong Hai dari keluarga ternama di Jianan.
bisa dikategorikan sebagai tonggak paling besar di seluruh Jianang. Li Kuan sedang gusar karena dia tidak memiliki tonggak untuk bersandar, namun tiba-tiba mendapatkan undangan dari Wu Donghai. Wajar saja jika dia punya antusiasme luar biasa. Setidak puas apapun dirinya pada Tuan Hongwu, dia juga harus memendam rasa tidak puas dan rasa marahnya di dasar hati tidak boleh tidak hadir. Bahkan Liu Guang berharap melalui jamuan makan kali ini bisa memiliki hubungan dengan keluarga Wu. Lebih baik lagi jika bisa menjadi pengikut keluarga Wu. Dengan demikian dirinya akan punya kesempatan untuk balas dendam pada Hong Wu. Wu Donghai mengangguk dengan puas lalu berkata, Liu Guang, sikapmu cukup baik, terus pertahankan. Begitu mendengar ucapan ini, Liu Guang merasa antusias hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia kemudian bergegas membungkukkan badan kepada Wu Donghai. Kemudian berkata dengan nada menjilat, Presiden Wu, jujur saja saya sudah sejak lama mengagumi keluarga Wu, juga selalu memuja nama Anda. Presiden Wu, jika Anda tidak keberatan, bolehkah memberikan saya kesempatan untuk melayani dan mengikuti Anda? Saya pasti akan berusaha keras memberikan bantuan yang bisa saya berikan semaksimal mungkin kepada Anda. Wudong Hai menatapnya sejenak, merasa pemuda ini cukup berpengalaman. Namun dia tetap saja harus sengaja menyerangnya sebentar. Kemudian dia berkata dengan datar, menjadi pengikut keluargamu, kualifikasi keluarga Liu tidak cukup, tapi aku melihat sikapmu yang cukup bagus. Dalam waktu dekat aku juga membutuhkan seseorang yang membantuku mengurus urusan di kota Jinling. Kamu bantu aku mengurus urusan dengan baik, kelak aku pasti tidak akan merugikanmu. Li Guang menunjukkan ekspresi kegirangan, tidak berhenti memberi hormat dengan tangannya, lalu berkata dengan sopan, terima kasih Presiden Wu, aku pasti akan berusaha keras membantu Anda dengan sepenuh hati. Wu Donghai mengiyakan sejenak, kemudian berkata kepadanya, sudah waktunya sudah hampir tiba. Aku perkirakan Hongwu sudah selesai mempersiapkan jamuan. Kamu ikut masuk denganku. Mendengar kata Hongwu, terbesit sedikit rasa tidak puas dalam ekspresi Liu Guang. Namun dia masih saja membungkuk dengan hormat, mengeluarkan gerakan mempersilahkan kepada Wu Donghai, lalu berkata dengan sangat merendahkan diri, Presiden Wu, silahkan Anda duluan. Wu Donghai sangat puas dengan sikap Liu Guang. Dia sedikit mengangguk, kemudian melangkahkan kaki dan masuk ke dalam mansion Tianxiang. Di dalam mansion Tianxiang, Hong Wu dari awal sudah mempersiapkan orang untuk menyediakan menu makanan. Selain itu, orang lain juga menerima undangan, juga sudah sampai terlebih dahulu serta sudah menunggu sangat lama. Tidak peduli itu Hong Wu maupun Qin Geng Wang Jenggang, mereka bertiga memiliki sikap yang sama terhadap ayah dan anak dari keluarga Wu ini. Tidak akan sengaja mendekatkan diri, namun juga tidak menyinggungnya. Oleh karena itu, baru kemudian mereka menerima undangan dari ayah dan anak keluarga Wu datang dan hadir dalam jamuan ini. Sebenarnya semua mengerti, mereka secara pribadi juga sudah pernah membahas tentang hal ini. Pemikiran semuanya adalah menghormati keluarga Wu, sekedar sungkan saja. Namun kenyataannya masih tetap berharap bisa mengikuti Yi Chen Master Yi. Mengenai orang lain, mereka datang untuk menggantungkan diri pada keluarga Wu. Bagaimanapun juga keluarga Wu merupakan keluarga nomor satu di Jianan. Bagi keluarga menengah ke bawah, dia ibarat sebuah pohon tinggi dan besar yang dipenuhi dengan berbagai macam buah. Setiap ekor monyet berharap bisa bergantung di atas pohon ini. Jadi begitu melihat ayah dan anak dari keluarga Wu ini masuk ke ruang VIP Diamond, beberapa orang dari keluarga lainnya hampir semuanya bangkit berdiri untuk menyambut dengan hormat. Di antaranya kepala keluarga dari keluarga jauh sudah terlebih dahulu bicara dengan nada menjilat. Presiden Wu, wibawa Anda sungguh luar biasa. Tuan Muda Wu,
juga orang berbakat, patut saja menjadi keluarga nomor satu di Jianan. Pembawaannya sungguh berbeda. Kepala keluarga dari keluarga Kong juga ikut mengatakan, benar, dulu dalam pemberitaan sering terlihat gaya Presiden Wu. Hari ini bisa melihat aslinya, baru menyadari Presiden Wu sungguh lebih luar biasa dari yang dilihat di pemberitaan. Wu Donghai mengiyakan dengan datar, wajahnya tampak serius, lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Yang duduk di sini semuanya merupakan tokoh besar yang ternama di kota Jinling. Kepala keluarga dari keluarga Zhao, keluarga Kong, keluarga Liu selalu bersikap hormat sekali kepadanya. Niat mereka untuk mendekatkan diri sungguh terasa kuat. Sementara Wang Jenggang, Qin Gang, Tuan Hongwu, ketiga orang ini raut wajah mereka tampak tenang, ekspresinya datar, bersikap sungkan, namun hanya sekedar formalitas biasa. Tidak benar-benar mengagumi dan menghormatinya dari lubuk hati mereka. Meskipun Wu Donghai tidak menunjuk ekspresi dan perasaan apapun, namun di dalam hatinya dia tetap saja diam-diam merasa tidak puas dengan beberapa orang itu. Li Guang mengikuti Wu Donghai dan dari belakang seperti seorang pengecut. Begitu masuk, dia langsung mendapati Tuan Hongwu yang ada di dalam ruang VIP. Sekitar itu juga menatapnya dengan sorot mata yang penuh dengan kebencian dan rasa marah. Dalam benaknya, di antara Tuan Hongwu dan dirinya sendiri sejak awal sudah tertanamkan rasa dendam. Putra kesayangannya sendiri, dahinya diukir olehnya dengan kata pecundang miskin. Benar-benar merupakan salah satu lelucon terbesar yang ada di kota Jinling belakangan ini. Lelucon yang satu lagi adalah perihal putra kedua keluarga Wu, Wuki, yang tertimpa musibah. Namun semua takut pada kemampuan dan kekuasaan keluarga Wu, jadi hanya berani menertawakan hal ini secara diam-diam. Jika dibandingkan kemampuan keluarga Liu sangat biasa. Oleh karena itu, masalah putra Liu Guang yang bernama Liu Ming jadi tersebar luas di kota Jinling, menjadi bahan pembicaraan orang-orang di saat santai. 2 hari yang lalu Liu Guang sedang keluar untuk mengurus sesuatu. Dia tidak sengaja mendengar 2 orang anak kecil berusia sekitar 10 tahun sedang beradu mulut. Yang satunya memaki yang lainnya dengan sebutan pecundang miskin. Lalu anak yang lainnya itu segera menentang dan memaki. Liu Ming adalah pecundang miskin yang sebenarnya, bukan aku. Setelah Liu Guang mendengar ucapan ini, dia langsung maju dan menampar bocah itu. Menamparnya hingga membuat anak itu oleng dan terjatuh ke lantai. Ayah anak itu mencari dan berdebat dengannya, namun kemudian ditahan dan dihantam oleh supir dan bodyguardnya di atas lantai. Akhirnya dihantam hingga masuk ke rumah sakit. Tapi di seluruh kota Jinling, orang yang menertawakan Liu Ming sudah terlalu banyak. Mana sanggup dia menghantam semuanya. Ditambah lagi ada banyak orang yang tidak sanggup dia singgung oleh Liu Guang. Dipermalukan seperti ini membuat Liu Guang bahkan memiliki niat untuk membunuh orang. Jika bukan karena Tuan Hongwu memiliki kemampuan yang jauh di atasnya, maka sudah sejak awal dia membawa para bawahannya untuk kemari dan mencincang Hongwu. Jadi saat dia melihat Tuan Hongwu sekarang, wajar saja tampak geram seperti orang yang bertemu dengan musuh bebuyutan. Matanya bahkan hampir menyemburkan api. Tuan Hongwu juga tidak menyangka orang ini akan datang. Bagaimanapun dia hanya diberitahu oleh Wu Donghai bahwa dia akan mengadakan jamuan untuk para tamu, tapi tidak diberitahu jelas siapa tamu yang diundang. Namun Tuan Hongwu juga tidak takut pada Liu Guan. Melihat tampang Liu Guang yang dipenuhi oleh hasrat untuk membunuh, dia juga menatap Liu Guang dengan tatapan dingin.
lalu dengan sengaja menjulurkan tangannya untuk menyentuh dahinya. Begitu menyentuh dahi, seluruh tubuh Liu Guang kemudian terus bergetar. Akan tetapi meski bergetar, dia saat ini sungguh tidak berani menentang Tuan Hongwu. Bagaimanapun kemampuan Tuan Hongwu lebih hebat darinya. Ditambah lagi, Wu Donghai juga sudah mengatakan bahwa dia tidak punya kualifikasi untuk menjadi pengikutnya. Sekarang dia masih dalam masa percobaan. Tidak sampai di sini, hati Liu Guang merasa sangat miris. Dunia macam apa ini? Menjadi pengikut seorang saja masih ada masa percobaan. Tapi biar saja jika ada masa percobaan, asalkan bisa lulus dan diterima, maka dia akan memiliki kemampuan untuk melawan Tuan Hongwu. Apa yang dikatakan pepatah ada benarnya. Jika tidak bisa bersabar untuk urusan yang kecil, maka akan menghancurkan urusan besar. Ini dinamakan menahan malu demi mendapatkan tugas penting. Tuan Hongwu sebagai bos dari Mansion Tanjiang juga sebagai salah satu tamu yang diundang dalam jamuan kali ini otomatis berinisiatif untuk maju satu langkah mempersilahkan Wu Donghai duduk di tempat duduk utama yang ada di meja makan, sementara Wu Xin duduk di sebelah kanannya. Sekarang ini sisi sebelah kiri tempat duduk Wu Donghai masih kosong. Banyak orang yang mengincar tempat duduk itu ingin ke sana untuk duduk lebih dekat dengan Wu Donghai. Namun dikarenakan Liu Guang yang terus berada di samping Wu Donghai, jadi dia paling cepat bergerak. Baru saja Wu Donghai duduk di posisi utama, dia sudah menerobos ke depan lalu langsung duduk di tempat duduk yang ada di sisi kiri Wu Donghai. Beberapa orang meneruskan pujian mereka pada Wu Donghai, sementara Wu Donghai juga tidak begitu banyak bicara, terus saja menunjukkan tampang yang berwibawa dan duduk di sana. Setelah beberapa orang selesai menyapa dengan inisiatif mereka sendiri, baru kemudian Wu Donghai membuka mulutnya dan bicara. Hari ini mengundang semua kemari, tujuan utama adalah untuk mengenal semuanya. Aku baru datang ke kota Jinling dan tidak kenal banyak orang. Kelak di kota Jinling tidak bisa dihindarkan jika ada beberapa hal yang membutuhkan bantuan dari semuanya. Li Guang yang pertama kali berdiri lalu berkata dengan tersenyum, tentu saja Presiden Wu, Anda bisa menganggap keluarga Liu kami ini merupakan keberuntungan keluarga Liu kami. Keluarga Liu kami mengikuti semua perintah dari Presiden Wu. Dia tahu yang dibutuhkan Wu Donghai sekarang ini adalah orang yang lebih dulu menentukan sikap. Jadi dia dengan berani mengawalinya lebih dulu membuka mulut. Wu Donghai menatapnya sejenak lalu mengangguk dengan puas. Kemudian berkata, Li Guang, kelak kamu lakukan hal dengan baik, aku tidak akan merugikanmu. Li Guang memang cukup pintar, tahu apa yang ingin didengarkan olehnya saat itu. Terima kasih Presiden Wu, saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani Presiden Wu dengan baik. Keluarga Yahoo dan keluarga Kong juga terburu-buru menyatakan sikap mereka. Keduanya juga menunjukkan sikap menghormati dan menjilat. Jelas sekali ingin ikut bergabung dengan keluarga Wu. Hanya Wang Jenggang, Qin Geng, dan Hong Wu. Ketiga orang ini mereka saling menatap, tidak mengatakan apa-apa, tidak mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa Wu Donghai, mereka menyatakan sikap saat ini. Jika menyatakan sikap untuk membantu keluarga Wu di sini hari ini berarti sama dengan mengumumkan memihak pada keluarga Wu sepenuhnya. Namun dalam hati ketiga orang ini mereka hanya ingin mengikuti Yi Chen dengan sepenuh hati. Jadi menghadapi perkataan Wu Donghai, tentu mereka tidak bisa menunjukkan sikap. Bagaimanapun di mata beberapa orang ini, Yi Chen merupakan orang hebat sebenarnya. Jika dibandingkan dengannya,
Meski keluarga Wu lebih kuat, namun tetap saja adalah orang biasa. Karena merupakan orang biasa, jadi apa kualifikasinya untuk dibandingkan dengan Yi Chen? Wu Donghai sejenak mengedarkan pandangannya pada ketiga orang itu, lalu membuka mulut dan berkata, "Kalian bertiga sepertinya tidak terlalu bersedia mengabdi pada keluarga Wu." Menghadapi pertanyaan Wudong Wang Jenggang tersenyum tipis lalu berkata, "Presiden Wu, jujur saja kami bertiga sejak awal sudah mengabdikan diri pada orang lain. Jadi jika Anda ingin kami memihak pada keluarga Wu, sungguh maaf akan sulit untuk dilakukan." Kenyang menyentuh hidungnya lalu buka suara dan melanjutkan, "Pemikiran Presiden Wang juga sama denganku." Wudong Hai menatap ke arah Hongwu lalu bertanya, "Bos Hongwu, bagaimana denganmu?" Hongwu tersenyum kemudian berkata, "Aku ini seseorang dari dunia bawah tanah. Tidak pantas ikut dalam hal begini. Tapi dalam menjalankan pekerjaan aku mementingkan rasa setia kawan. Sekarang orang-orang tempat aku berpihak sangat baik padaku. Aku tidak bisa lagi berpihak pada orang lain." Wudong Hai mengerutkan alisnya. Tidak terpikirkan olehnya sikap ketiga orang ini tidak disangka begitu teguh. Dia mengira ketiga orang ini bersumpah untuk mengabdi pada keluarga Song. Hatinya merasa heran. Keuntungan apa yang telah diberikan oleh keluarga Song pada mereka hingga membuat mereka begitu setia? Sementara begitu mendengar ucapan ketiga orang ini, Li Guang seketika itu merasa emosi dan bangkit berdiri. Dia menunjuk ketiga orang itu, dia memarahi mereka. "Kalian ini jangan tidak tahu diuntung. Apa kalian tahu keluargamu menyimbolkan apa? Orang di luar sana yang ingin menjadi pengikut keluargamu sangat banyak hingga ke ujung jalan. Merupakan sebuah keberuntungan bagimu jika bisa diingat oleh presidenmu. Siapa kalian ini berani sekali menolak." Saat ini Wudong Hai menjulurkan tangannya dan menahan Liu Guang yang sedang bertanya, lalu berkata dengan datar, "Masing-masing orang punya tujuan, aku juga tidak memaksa." Setelah berbicara, dia kembali melanjutkan, "Tapi meski tidak mengabdi pada keluargamu, sedikit membantu juga boleh bukan?" Tun Hongwu menjawab dengan datar, "Silakan katakan Presiden Wu, asalkan tidak menyalahi aturan, tentu saja boleh." Wudong Hai mengangguk-angguk lalu berkata, "Kali ini kedatanganku ke kota Jinling utamanya adalah untuk dua hal. Hal pertama, keluarga Wu mengalami sedikit masalah. Menurutku, semua orang-orang tidak menjawab pertanyaannya itu. Namun ekspresi mereka yang kikuk itu sudah menjawab semuanya dengan jelas." Wudong Hai juga tahu masalah tentang putra keduanya itu sungguh merusak martabat keluarga Wu. Sudah menjadikan keluarga Wu sebagai bahan lelucon banyak orang. Namun semakin demikian dia semakin tidak sabar ingin menemukan dalang yang mencelakai putra keduanya itu. Kemudian dia memasang tampang dingin dan berkata, "Hal pertama ini adalah ingin semuanya membantuku menemukan orang yang mencelakai putra keduaku. Aku tidak terlalu paham dengan situasi kota Jinling, jadi untuk hal ini butuh mengandalkan semuanya seluruh bawahan. Kalian memperhatikan lagi jika ada informasi apa-apa mengenai hal ini, maka segera beritahu aku. Keluargamu pasti akan memberi banyak imbalan
Sebagai tanda terima kasih, aku sendiri yang berjanji imbalan tidak akan berkurang dari 100 juta 100 yuan 100 juta yuan 100 juta yuan hanya demi mencari sebuah informasi. Bisa terlihat keluargamu memang sangat royal. Li Guang segera membuka mulutnya dan menyatakan sikapnya. Presidenmu, Anda tenang saja, keluarga Liu pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Keluarga-keluarga dari keluarga jauh dan keluarga Kong juga tidak mau ketinggalan. Mereka juga berlutut dan menyatakan sikap. Wang Jenggang dan King Geng, Hong Wu, ketiga orang ini masih saja belum menyatakan sikap. Wu Donghai merasa sedikit marah, kemudian membuka mulutnya dan bertanya, kalian bertiga, apakah bantuan ini saja tidak bersedia diberikan padaku? King Geng dan Wang Jenggang beserta Hong Wu saling menatap saja lalu mengatakan, bukan tidak mau membantu Presiden Wu, karena Presiden Wu sudah buka suara. Tentu saja kami akan berusaha membantu sebisanya. Hanya saja kami bertiga mengumbar semuanya di mulut saja. Beberapa orang lainnya yang bersikap baik dan berlaku menjilat pada Wong Donghai, ekspresi mereka tampak buruk tapi juga tidak mampu berkata apa-apa. Wong Donghai sedikit mengangguk-angguk. Dia sudah mengetahui sikap ketiga orang ini bisa membantu, tapi menjadi pengikut tidak mungkin. Jika berdasarkan sifat Wu Donghai yang sebelumnya, kata ini mungkin dia sudah akan marah besar. Tapi situasi hari ini berbeda. Dia merasa urusan utama lebih penting, jadi dia menatap King Geng. Ketiga orang yang itu sejenak, kemudian melanjutkan berbicara. Ini adalah hal pertama. Hal kedua, ada sedikit kaitannya dengan nona besar keluarga Song, Song Wanting. Keluarga Song, Tuan Hong Wu menyeringkan alis lalu berkata, Presiden Wu, Nona Song sehari-hari bersikap baik pada kami. Jika kamu ingin menentang Nona Song, aku Hong Wu pasti tidak akan setuju. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Tapi untuk part ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian, biar teman kalian juga mendapatkan hiburan semacam ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.